Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan security wifi gitu ya. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kemarin, dimana kalau kita kemarin membahas terkait dengan pengukuran wifi, nah di hari ini kita akan membahas terkait dengan security di dalam sebuah wifi atau wireless fidelity. Nah, apa itu? Ya. Nah, pada jaringan nirkabel atau jaringan wireless, bahwa security ini menjadi sebuah isu yang sangat serius, ya, karena di dalam sebuah wireless atau wifi, bahwa media transmisi itu menggunakan media udara yang bersifat di situ melakukan broadcasting. Ya, jadi ini akan menyebabkan atau membuat sebuah rentan terhadap isu terkait dengan security. Makanya diperlukan sebuah mekanisme security gitu ya, untuk mendapatkan keamanan yang sebanding dengan media kabel gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana pendekatannya security sebuah wireless ini supaya menjadi aman. Nah, kalau kita lihat gitu ya, bahwa topologi sebuah wireless itu secara umum kita lihat seperti ini. Secara umum bahwa ada sebuah access point ya. Nah, access point ini akan terhubung dengan jaringan kabel, sebuah jaringan kabel di sini, jaringan sebuah LAN. Terus kemudian access point ini juga akan melakukan broadcast di mana broadcast tadi akan diterima oleh sebuah wireless LAN client gitu ya. Nah, pada dalam membroadcastnya ini dia mempunyai sebuah area coverage tertentu. Nah, karena dia sifatnya adalah melakukan broadcast dan diterima oleh sebuah wireless LAN client, maka dimungkinkan ada sebuah penyusup di situ. Ya, adalah sebuah wireless LAN client yang tidak diinginkan, meskipun nanti ada sebuah mekanisme pendekatan security di situ. Nah, penyusup ini yang tidak diharapkan dari sebuah jaringan wireless gitu ya. Karena yang seharusnya diharapkan bahwa ketika ada access point memancarkan sebuah SSID, maka yang boleh masuk itu adalah yang berhak gitu ya, sudah di list atau yang berhak diizinkan. Jadi ini gambaran secara umum. Nah, bagaimana pendekatannya gitu ya? Biasanya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah menggunakan mekanisme gateway gitu ya. Jadi dipisahkan di mana jaringan wire itu dipisahkan dalam satu site atau satu bagian tertentu. Kemudian jaringan wireless juga akan dipisahkan dalam jaringan tertentu. Baru di tengah-tengahnya nanti diberikan sebuah
gateway, penghubung gitu ya, diberikan sebuah penghubung. Lah penghubungnya itu bisa berupa apa gitu ya, penghubungnya itu bisa berupa seperti ini ya, dimana penghubungnya itu bisa berupa firewall atau bisa berupa VPN server atau keduanya, ada firewall ada VPN server. Nah ini bagaimana mekanisme secara umum sebuah jaringan wireless itu supaya aman. Jadi dipisahkan antara jaringan yang kabel, yang wire, dan jaringan yang wireless, bukan dicampur dalam satu set gitu ya. Kalau dicampur nanti akan menimbulkan banyak masalah. Nah, di dalam sebuah pendekatan security model itu ada 5 seperti ini yang bisa kita kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan. Yang pertama adalah device authorization gitu ya, kemudian encryption, kemudian authentication gitu ya, ini tipe, kemudian bisa digunakan mekanisme firewall dan bisa digunakan VPN. Kita bahas satu-satu yang paling bawah, nanti kita lihat secara detail. Yang pertama adalah device authorization. Nah, ngapain sih dengan device authorization? Dengan device authorization itu yaitu mengizinkan gitu ya, mengizinkan wireless device tertentu ya yang hanya bisa masuk ke dalam sebuah jaringan gitu ya. Jadi dicatat tuh. Jadi misalkan handphone saya MAC-nya sekian gitu ya, hanya handphone itu yang bisa masuk gitu ya. Ini level yang paling sangat sederhana. Kemudian di level encryption. Nah, di level encryption ini bisa kita lakukan di dalam sebuah access point maupun di dalam sebuah perangkat wireless client ya. Jadi kita bisa definisikan di situ. Ini juga bisa sudah dilakukan kemarin pada saat melakukan simulasi di paket reset, bahwa dengan mekanisme encryption di dalam sebuah paket reset, setting access point sebuah paket reset, itu kita bisa lakukan beberapa konfigurasi seperti WAP, WIP gitu ya, TLS dan 3DS dan macam-macam. Itu bisa kita lakukan konfigurasi. Ya, ketika kita memilih menggunakan WAP ya di dalam access point-nya, maka di dalam wireless client-nya juga harus di setting dengan menggunakan sama dengan WAP. Kemudian di authentication gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme autentifikasi yang terletak client device dari wireless client digabungkan dengan sebuah user, misalkan dipakai dengan nanti ada yang namanya radius. Bagaimana mekanismenya itu jauh lebih kokoh lagi. Nah, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan sebuah firewall di mana di tengahnya nanti akan kita pasang sebuah firewall, di mana firewall ini akan memprotek jaringan kita gitu ya, dengan didefinisikan sebuah rule di situ, misalkan jaringan ini yang bisa masuk atau port berapa yang perlu diakses dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan konsep VPN wireless connectivity ya. Nah, itu contohnya misalkan ada IPsec atau PP2P atau LP2T dan sebagainya, tidak hanya IPsec. Jadi ini beberapa security model yang bisa dilakukan untuk mengamankan sebuah jaringan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari sisi VPN wireless, contoh sederhananya seperti ini ya. Jadi
kalau dengan menggunakan mekanisme VPN wireless itu artinya sebuah perangkat wireless klien di situ ya, itu kita bisa lakukan membangun sebuah kita bisa lakukan gitu ya dengan membangun sebuah perangkat wireless client, di mana wireless client itu terhubung dengan sebuah access point. Setelah terhubung, dia akan membentuk sebuah jaringan tunnel yang warna biru. Nah, ini jauh lebih sangat aman sekali karena dia terhubungnya tidak secara langsung. Kalau biasanya kan langsung terhubung saja selesai. Meskipun ketika terhubung secara langsung ini sudah menggunakan mekanisme WEP, WPA gitu kan, nanti kita bahas, itu sudah data yang dikirim itu sudah terenkripsi. Tetapi dengan menggunakan VPN ini, selain datanya sudah dienkripsi, maka dia terhubungnya dengan sebuah tunnel lagi, dibungkus lagi melalui sebuah kanal-kanal. Ini jauh lebih secure lebih ya, dengan menggunakan VPN wireless ini. Terus yang selanjutnya adalah dengan menggunakan firewall. Nah, firewall ini kita bisa lakukan filter data, kita bisa lakukan block port dan sebagainya, macam-macam ya firewall. Firewall tentunya kalau kita tanam di tengah-tengah di sini ya, kita tidak akan masuk terlalu dalam ke dalam sebuah firewall ini. Terus selanjutnya adalah authentication dan enkripsi. Lah ini yang dilakukan yang tadi ya, ada mekanisme yang paling umum ya WEP dan WPA ini. Ya, kalau WEP itu ada dua, ada yang menggunakan 64 bit dan ada yang menggunakan 128 bit. Terus kemudian kalau WPA karena dia mekanismenya berbeda dengan WEP, nanti ada mekanisme TKIP dan AES. Makanya kalau kamu setting di konfigurasi, kita menggunakan setting WPA itu ada pilihan menggunakan yang model TKIP atau yang menggunakan AES. Kalau WEP ya ada dua, nanti yang menggunakan 64 dan 128. Kemudian TLS. Yang umum itu biasanya dua ini, banyak dalam sebuah access point. Selanjutnya kita bahas satu. Yang WEP. WEP ini adalah standar keamanan pada protokol 802.11. WEP mengenkripsi paket pada layer 2 OSI gitu ya, yaitu mengenkripsi MAC address hanya wireless yang mempunyai kunci sama yang dapat terkoneksi dengan access point. Jadi harus kuncinya sama, misalkan access point di dalam sebuah jaringan itu untuk masuk itu 123 123 123 passwordnya gitu. Ya, usernya harus memasukkan 123 123. Setiap wireless client tidak mempunyai kunci tidak dapat melihat lalu lintas jaringan. Jadi yang di yang ditransferkan di dalam komunikasi datanya itu nanti adalah sebuah data yang sudah menjadi sebuah hypertext gitu ya. Nah, contohnya seperti ini yang itu ya. Belum. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi ketika ada sebuah sender dan ada sebuah receiver, nah sender ini akan mengirim plain text. Kalau kita menggunakan mekanisme WEP, maka dia akan dilakukan XOR gitu ya. XOR dengan apa? Dengan RC4 ini. RC4 itu terdiri dari apa? Dari dua, misalkan yang WEP 24 bit tadi dan share script key. Lah share script key ini yang akan dilakukan oleh receiver. Nah, data yang dikirim di sini adalah sudah dilakukan enkripsi, membentuk sebuah chip per message tadi. Jadi ketika kita terkomunikasi atau terhubung jaringan wireless dengan menggunakan mekanisme WEP, sebetulnya itu sudah menjadi sebuah chip per message. Tetapi ini nanti timbul masalah. Masih chip per message ini bisa di decrypt dengan mudah gitu ya. Nah, ini jangan WEP. Jadi ini sebenarnya sudah bukan lagi plain text data yang dikirim, sudah menjadi sebuah chip per message.
Tapi cheaper message ini juga mudah didekripsi gitu ya. Makanya muncullah model yang lain menggunakan WPA. Nah, WPA ini dia bagusnya adalah dia support dengan hardware yang mendukung WIP. Jadi setiap hardware yang mendukung WIP itu biasanya support dengan WPA tanpa melakukan upgrade hardware. Cukup biasanya kalau versi lama cukup melakukan upgrade software. Tapi sekarang sih semua access point sudah support semua, biasanya WPA, WIP itu sudah support semua. WPA menggunakan 8021X untuk autentifikasi. Terus kemudian dia memperbaiki kelemahan dengan menerbitkan ini. Jadi yang dia tidak lagi menggunakan share script key tapi menggunakan ini, Temporal Key Integrity Protocol TKIP atau AIP gitu ya. Ada dua ya, tadi ada TKIP dan ada AIP gitu ya. Untuk memperbaiki kelemahan algoritma WIP yang bisa berjalan di hardware 802. Nah, TKIP bekerja seperti pembungkus yang di WIP dengan menambahkan kelebihan cheaper WIP. Nah, ini kalau dia menggunakan WIP ini balik ya free ya. Jadi ada share script key. Nah, kalau dengan WPA nanti share script key-nya ini dia ditambahkan dengan TKIP ini ya, Temporal Key Integrity Protocol. Jadi dia akan jauh lebih aman daripada dengan WIP. Nah, yang lain mekanismenya adalah menggunakan WAP radius, Wireless Protection Authentication Remote Authentication Dual User Service ya. Nah, ini konsep yang lebih rumit lagi ya. Ini merupakan sistem keamanan pada jaringan wireless yang cukup terkenal dan banyak dipakai pada jaringan-jaringan menghubungkan klien pada jaringan ya. Jadi dia akan memakai sebuah server radius atau open radius gitu ya, dimana portnya 1812, ada share script, ada certificate authentication, jadi double. Di samping data yang dikirim itu adalah data yang ciphertext tadi gitu ya, tetapi ada mekanisme authentication juga gitu ya, menggunakan user service. Nah, secara umum seperti ini ya. Jadi ada radius di sini yang bertindak sebagai autentikator ya. Lah kalau WIP atau WPA-nya itu digunakan untuk yang di sini nih, untuk melakukan enkripsi tadi, pengiriman data tadi, message ciphertext tadi gitu ya. Tetapi kalau dengan menggunakan WPA radius ini tidak hanya itu, tapi dikombinasikan dengan sebuah server, di sini sebutnya sebagai AA server, di mana AA server ini menyediakan sebuah user gitu ya, user. Jadi ini akan jauh lebih aman dengan menggunakan WAP radius. Jadi itu. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan silakan nanti dicoba berbagai metode pendekatan keamanan dengan jaringan wireless, sehingga jaringan wireless ini bisa dikatakan keamanannya sama dengan jaringan kabel, meskipun di prakteknya ya pasti lebih secure kabel. Tapi pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan berbagai pendekatan tadi itu bisa membuat jaringan wireless jauh lebih aman daripada menggunakan tanpa pendekatan keamanan apapun. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi